Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang saya lihat sendiri. Itu terjadi di daerah Pemalang, tepatnya di Comal. Sekitar 15 tahun yang lalu, ada orang, sebut saja di sini namanya Mas Agus. Si Mas Agus ini adalah sebuah karyawan pabrik. Si Mas Agus ini sudah menikah, tapi belum dikaruniai seorang anak. Dan akhirnya si Mas Agus ini mengadopsi anak perempuan. Nah, si Mas Agus ini juga aktif dalam kegiatan di masyarakat. Dan dia juga aktif di kantor-kantor seperti balai desa dan kantor-kantor kelurahan. Dan akhirnya si Mas Agus ini terlibat kasus korupsi. Dan sedangkan si Mas Agus ini notabene ini pendiam. Jadi kalau ada masalah nggak bakal cerita sama siapa-siapa, sekalipun sama istrinya. Dan akhirnya si Mas Agus ini menjalankan suatu proyek. Proyeknya ini proyek desa. Dan ternyata si Mas Agus ini terlibat penyelewengan anggaran desa, yang membuat Mas Agus ini harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Dan akhirnya si Mas Agus ini nongkrong di salah satu bengkel sepeda motor. Dan si Mas Agus ini nanya sama saya, "Kerja di mana, Mas?" Dan waktu itu saya jawab, "Saya baru lulus SMP dan rencananya saya mau kerja dulu, kerjanya kerja serabutan. Karena untuk melanjutkan ke jenjang SMA, kasihan orang tua, belum ada ongkosnya." Nah, ternyata si Mas Agus ini masih dalam posisi yang dikejar-kejar oleh tim penyelidik. Karena ternyata si Mas Agus ini terlibat kasus penggunaan dana yang diselewengkan. Karena si Mas Agus ini bingung, gak mau ngobrol sama siapa-siapa. Dan salah satu teman si Mas Agus, sebut saja di sini namanya Mas Indra. Si Mas Indra ini ternyata sudah ketangkap polisi. Dan akhirnya di sini Mas Agus bingung. Pas malam Jumat, tapi bukan malam Jumat Kliwon, akhirnya si Mas Agus ini mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan diri di sumur. Sekitar jam 1 malam, istrinya Mas Agus ini mau ke kamar mandi dan mendapati ternyata si Mas Agus menggantungkan dirinya
akhirnya berteriak histeris. Masyarakat bermunculan dan akhirnya terdengar berita Mas Agus meninggal karena bunuh diri. Dan akhirnya istrinya Mas Agus ini memutuskan untuk menjual rumahnya. Dan akhirnya rumahnya ini laku. Tapi yang beli itu orang Jakarta dan menetap di Jakarta. Rumahnya ini dipikir yang beli ini buat investasi. Sampai sekarang rumahnya buat usaha pecel lele nggak jadi, buat jualan ayam geprek nggak laku, buat angkringan nggak laku. Dan akhirnya sampai sekarang rumahnya terbengkalai, dijual juga nggak ada yang mau. Dan akhirnya si pemilik rumah yang berada di Jakarta, akhirnya namanya sebut saja Pak Suryo. Pak Suryo ini akhirnya bertanya-tanya kepada masyarakat lingkungan sekitar terdekat dan bilang, kenapa sih rumah ini nggak ada yang mau ngontrak lagi, nggak ada yang mau beli lagi. Dan akhirnya berita sangat mengejutkan ditimpa Pak Suryo. Ternyata rumah Pak Suryo yang dibelinya pas di pinggir jalan ternyata bekas orang gantung diri. Ya, sedikit cerita dari saya, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat misteri.